Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya, Tarisha Aprilia, dan pada video kali ini kita akan membedah suatu karya sastra yaitu cerpen. Nah, kita akan membedah karya sastra ini berdasarkan pandangan yang dituliskan dalam artikel oleh Surtaji Kalsum Bahri. Pada tahun 1972, Sutarji Kalsum Bahri menulis artikel yang berjudul Beberapa Penyakit dalam Cerpen Indonesia. Ia menyebutkan terdapat 4 hal yang menjadi penyakit dalam cerpen Indonesia. Yang pertama yaitu abstraksi. Sutarji mengatakan bahwa cerpen yang baik adalah cerpen yang mengkonkretkan yang abstrak. Nah, baik itu berupa ide, filsafat, dan juga sistem moral itu harus dikonkretkan, dihidupkan dengan peristiwa, karakter, ataupun momen. Yang kedua, kecenderungan ingin merangkum terlalu banyak ide, hal, atau peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang kedua, yaitu kecenderungan untuk merangkum terlalu banyak ide, hal, atau gagasan dalam sebuah cerpen tersebut. Yang ketiga, kurangnya disiplin menulis, kurangnya memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian ataupun gaya penyampaian cerita di dalam cerpen. Dan yang terakhir yaitu keempat, kurang terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itulah 4 penyakit dalam cerpen Indonesia menurut Sutarji. Selanjutnya kita akan membedah suatu karya sastra yaitu cerpen. Kita akan membedah karya sastra tersebut, apakah karya sastra tersebut memiliki 4 penyakit yang disebutkan Sutarji tadi atau tidak. Nah, sebelum itu mari dengarkan cerpen Pejuang yang berbentuk audio berikut. Lelaki tua itu selalu suka mengenakan lencana merah putih yang disematkan di bajunya. Di mana saja berada, lencana merah putih selalu menghiasi penampilannya. Ia memang seorang pejuang yang pernah berperang bersama para pahlawan di masa penjajahan sebelum bangsa dan negara ini merdeka. Kini semua teman seperjuangannya telah tiada. Sering ia bersyukur karena mendapat karunia umur panjang. Ia bisa menyaksikan rakyat hidup dalam kedamaian, tak lagi dijajah oleh bangsa lain, tidak lagi berperang gerilya keluar masuk hutan. Tapi ia juga sering meratap-ratap setiap kali membaca koran yang memberitakan keadaan negara ini semakin miskin akibat korupsi yang telah dianggap wajar bagi semua pengelola negara. Banyak kekayaan negara juga dikuras habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan asing yang berkolaborasi dengan elit politik. Kini, semua elit politik hidup dalam kemewahan, persis seperti para pengkhianat bangsa sebelum negara ini merdeka. Dulu, pada masa penjajahan, para pengkhianat bangsa menjadi mata-mata company. Mereka tega mengorbankan anak bangsa sendiri demi keuntungan pribadi. Mereka mendapat berbagai fasilitas mewah, seperti rumah, mobil, dan juga perempuan-perempuan cantik yang dijadikan gundiknya. Ia tiba-tiba teringat pengalamannya membantai sejumlah pengkhianat bangsa di masa penjajahan. Saat itu, ia ditugaskan oleh Jenderal Sudirman untuk membersihkan negara ini dari pengkhianat bangsa yang telah tega mengorbankan siapa saja demi keuntungan pribadi. Para pengkhianat bangsa adalah musuh yang lebih berbahaya dibanding kompeni. Mereka tak pantas hidup di negara sendiri. Kita harus menumpasnya sampai habis. Mereka tak mungkin bisa diajak berjuang karena sudah nyata-nyata berkhianat. Jenderal Sudirman berbisik di telinganya ketika ia ikut bergerilya di tengah hutan. Ia kemudian bergerilya ke kota-kota menumpas kaum pengkhianat bangsa. Ia berjuang sendirian menumpas kaum pengkhianat bangsa dengan menyamar sebagai penjual tape singkong dan air perasan tape singkong yang bisa diminum sebagai pengganti arak atau tuak. Ia mendatangi rumah-rumah kaum pengkhianat bangsa. Banyak pengkhianat bangsa yang gemar membeli air perasan tape singkong tersebut. Mereka bilang air perasan tape singkong lebih nikmat ditenggak dibanding arak atau tuak. Air perasan tape singkong juga bisa bikin mabuk secara pelan-pelan sehingga
nikmat untuk diminum sebelum bercinta dengan istri atau dengan gundik-gundik. Dengan minum air perasan tape singkong, mereka mengaku bisa lebih perkasa sehingga bisa lebih memuaskan istri dan gundik-gundiknya. Dasar kaum pengkhianat. Senangnya hanya mengumbar nafsu saja. Ia begitu dendam kepada kaum pengkhianat bangsa. Mereka harus ditumpas habis dengan cara apa saja. Dan ia memilih cara paling mudah tapi sangat ampuh untuk menumpas kaum pengkhianat bangsa. Air perasan tape singkong sengaja dibubuhi racun yang diperoleh dari seorang sahabatnya berkebangsaan Tionghoa yang sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Entah terbuat dari bahan apa, racun itu sangat berbahaya. Jika dicampur dengan air perasan tape singkong, lalu diminum, maka dalam waktu 2 jam setelah meminumnya, maka si peminum akan tertidur untuk selamanya. Tak ada yang tahu betapa kaum pengkhianat bangsa tewas satu persatu setelah menenggak air perasan tape singkong yang telah dicampur dengan racun. Dokter-dokter yang menolong mereka menduga mereka mati akibat serangan jantung. Dukun-dukun yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat terkena santet. Pemuka-pemuka agama yang mencoba menolong mereka menduga mereka mati akibat kutukan Tuhan karena mereka telah banyak berbuat dosa. Lelaki tua itu merasa ingin tetap menjadi pejuang, meski pada saat ini usianya sudah 80 tahun. Meski sudah tua, tubuhnya tetap sehat dan ingatannya masih normal. Sering ia ingin berjuang menumpas kaum pengkhianat bangsa yang kini semakin membuat negara ini miskin tertimbun hutang yang berbunga-bunga. Ia sering membayangkan sedang menyamar sebagai penjual tape singkong dan air perasan tape singkong yang sudah dicampur dengan racun kepada kaum pengkhianat bangsa yang kini hidup bermewah-mewahan. Mereka pasti sama dengan kaum pengkhianat pada masa penjajahan. Mereka pasti juga sering suka bersenang-senang dengan istri dan perempuan-perempuan simpanannya. Cuma bedanya mereka mungkin tidak suka minum air perasan tape singkong karena sekarang sudah banyak minuman keras dengan berbagai rasa yang jauh lebih nikmat. Zaman telah berubah. Mungkin untuk menumpas kaum pengkhianat pada saat ini tidak lagi bisa dengan air perasan tape singkong bercampur racun. Perlu cara-cara lain. Ia bergumam sambil duduk di kursi goyang di rumah cucunya. Sejak istrinya wafat, ia memang diminta tinggal bersama cucunya yang paling kaya. Tanpa sepengetahuannya, cucunya itu adalah seorang pengusaha besar yang diam-diam ikut mengekspor kayu ke negara-negara lain secara ilegal. Cucunya bekerja sama dengan kaum penebang liar yang telah merusak ribuan hektar hutan di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Di depannya, cucunya selalu berpura-pura membenci kaum pengkhianat bangsa yang telah merusak hutan. Dan pagi itu, ia bersama cucunya menikmati sarapan bersama, lalu membaca koran yang baru saja diantar loper. Koran itu memberitakan rusaknya hutan Indonesia akibat kerasukan sekelompok orang yang layak disebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Mereka betul-betul telah mengkhianati bangsa dan negara yang telah memberinya kepercayaan untuk menjaga hutan tapi kemudian merusak hutan. Pada masa penjajahan, hutan kita tidak rusak padahal tidak ada yang menjaganya. Kini, hutan kita semakin rusak padahal dijaga oleh banyak pihak. Ia bergumam dengan kesal dan sedih. Cucunya tertawa dan menghiburnya dengan kata-kata lembut. Jangan sedih, Eyang. Hutan kita pasti akan kembali baik setelah tunas-tunas pohon tumbuh besar. Tapi kalau hutan kita semakin gundul, lebih baik dibuka untuk lahan pertanian atau berkebun saja. Ia tersenyum kecut. Kata-kata cucunya itu membuatnya maskul. Sebab kenyataannya lahan pertanian dan lahan perkebunan yang ada semakin sempit akibat pemekaran kampung-kampung penduduk. Banyak perkampungan baru dibuka di mana-mana karena banyak orang kaya di negeri ini yang suka mengoleksi rumah mewah. Kaum koruptor juga suka menyembunyikan hasil korupsinya dalam bentuk kepemilikan rumah-rumah mewah di berbagai daerah atas nama keluarga dan kerabatnya agar sulit dilacak setelah kasus korupsinya terbongkar. Eyang sudah tua, lebih baik menikmati kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya tanpa memikirkan bangsa dan negara yang sudah damai ini. Cucunya kembali menghiburnya dengan kata-kata yang lembut. Ia masih saja tersenyum kecut. Rasanya ia ingin tetap berjuang menumpas kaum pengkhianat bangsa dan negara saat ini
merajalela memperkaya diri sendiri. Lelaki tua itu baru saja habis sarapan bersama cucunya. Dan seperti biasanya, ia lalu membaca koran yang baru saja diantar loper. Tiba-tiba cucunya disergap oleh satu regu aparat penegak hukum dengan tuduhan sebagai penjara hutan. Mereka juga menggeledah rumah mewah itu untuk mencari barang bukti yang dibutuhkan untuk proses hukum di persidangan nanti. "Benarkah cucuku ikut merusak hutan?" tanyanya kepada seseorang aparat yang sedang sibuk menggeledah kamar tidur. "Ya, betul Pak Tua. Cucu Anda sudah lama kami lacak. Semula kami menduga dia tinggal di luar negeri, tapi ternyata dia tinggal di rumah ini." "Dengan siapa saja cucuku merusak hutan?" Seorang aparat itu hanya tersenyum sambil memandangi lencana merah putih yang disematkan di baju lelaki tua itu. Lalu bertanya, "Maaf, apakah Pak Tua dulu seorang pejuang yang pernah berperang melawan kompeni?" "Ya, begitulah. Dan sampai sekarang aku ingin tetap berjuang. Sekali berjuang, tetap berjuang sampai mati." "Bagaimana perasaan Pak Tua setelah melihat si cucu ternyata telah menjadi pengkhianat bangsa dan negara dengan ikut merusak hutan?" "Aku sangat kecewa dan sedih. Dan jika ternyata cucuku memang terbukti salah, aku akan menghukumnya dengan mengeksekusi mati." "Dengan cara apa Pak Tua akan mengeksekusi mati si cucu yang telah ikut merusak ribuan hektar hutan itu?" "Dengan cara yang sama seperti yang dulu sering kulakukan untuk menumpas kaum pengkhianat bangsa pada masa penjajahan." Lelaki tua itu menjenguk cucunya yang ditahan di dalam sel khusus. Tampak cucunya sangat murung dan kedinginan. Biasanya tidur di atas kamar tidur mewah, kini terpaksa tidur di sel yang sempit dan dingin. "Tolong Eyang, kalau datang menjenguk saya lagi, bawakan minuman yang bisa menghangatkan badan," cucunya berpesan sambil tersipu malu. "Kamu mau minum air perasan tape singkong?" tanyanya. Cucunya mengangguk. Esoknya ia datang lagi menjenguk cucunya di dalam sel khusus dengan membawa sebotol air perasan tape singkong yang telah dicampur dengan racun tikus. Racun tikus itu mirip dengan racun yang dulu digunakan untuk menghabisi kaum pengkhianat bangsa dan negara. Air perasan tape singkong itu hanya dicampur dengan sedikit racun tikus, agar cucunya tidak langsung mati sehabis meminumnya. Mungkin 2 atau 3 jam kemudian baru tertidur untuk selamanya setelah menenggaknya. "Sebaiknya air perasan tape singkong ini kamu minum menjelang malam nanti, biar kamu tidak kedinginan, sehingga bisa tidur nyenyak sampai pagi," ujarnya. Ketika menyodorkan sebotol air perasan tape singkong bercampur racun tikus kepada cucunya. Dan esoknya, pagi-pagi sekali ada kabar, cucunya sudah tewas di dalam sel tahanan. Dokter yang memeriksa jenazah menduga cucunya mati akibat serangan jantung. Lelaki tua itu tersenyum lega sehabis mengikuti prosesi pemakaman cucunya. Sambil berdiri di depan cermin, ia melihat lencana merah putih tersemat di bajunya. Ia merasa semakin bangga karena bisa melanjutkan perjuangan pada saat bangsa dan negara ini sudah merdeka lebih dari setengah abad. Ia yakin, sampai kapanpun, pasti selalu ada pengkhianat bangsa dan negara. Dan ia ingin terus berjuang menumpas pengkhianat bangsa dan negaranya. Ia benar-benar seorang pejuang sejati. Oke, sekarang kita akan membedah karya sastra tadi, yaitu cerpen yang berjudul Pejuang karya Maria Magdaleha Purnomo. Penyakit yang pertama yaitu abstraksi, dan pada karya cerpen tadi yaitu Pejuang, cerpen tersebut telah menerapkan atau mengkonkretkan hal abstrak melalui karakter, peristiwa, dan juga momen-momen tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan lelaki tua tersebut tetap memegang prinsipnya hingga akhir, yaitu menumpas para pengkhianat bangsa negara. Nah, jika pada umumnya tentu masyarakat akan mengecualikan orang terdekat, termasuk salah satunya itu darah dagingnya. Namun pada tokoh utama tadi tidak. Ia tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Ia tidak segan atau ragu melakukan hal yang sama, yaitu menumpas para pengkhianat tadi, termasuk pada anaknya yang juga termasuk pengkhianat negara.
Penyakit yang kedua, kecenderungan terlalu banyak mengangkat ide ataupun peristiwa serta hal dalam suatu karya sastra. Nah, pada karya cerpen tadi, tidak. Dia hanya merangkum tentang satu ide saja, yaitu pandangan hidup. Pandangan hidup dari tokohnya yaitu perjuangan di mana ia menumpas para pengkhianat bangsa dan negara. Penyakit yang ketiga, kurangnya disiplin menulis, yaitu seperti kurang memperhatikan cara penyampaian ataupun gaya bahasa yang digunakan. Nah, sedangkan pada karya cerpen tadi tidak. Ia juga menggunakan gaya bahasa dalam menyampaikan cerita dalam cerpen tersebut. Adapun majas yang digunakannya, yang pertama ada majas Totenbroparte, yaitu mereka tega mengorbankan anak bangsa sendiri demi keuntungan pribadi. Dan selanjutnya ada majas alegori yang ditunjukkan dengan kini semua teman seperjuangannya telah tiada. Dan selanjutnya ada majas hiperbola. Hal ini ditunjukkan dengan tapi ia juga sering meratap-ratap. Senangnya hanya mengumbar nafsu saja. Dan yang terakhir ada majas asosiasi yang ditunjukkan melalui banyak kekayaan negara yang juga diperas habis-habisan. Nah, selanjutnya yaitu penyakit yang keempat, kurangnya penggunaan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan cerpen pejuang tadi, penggunaan bahasa Indonesia sudah cukup baik, namun bisa ditingkatkan lagi mengenai pemilihan katanya atau diksinya. Nah, itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai bedah karya sastra berdasarkan artikel Sutarji Kalzumbahri pada tahun 1972. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.